Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi iman dan kufur dalam mata kuliah Teosofi. Dosen pengampu Ibu Rofita Agustin Zulaiminah MA. Iman dan kufur. Daftar isi 1. Pengertian iman dan kufur dalam bahasa dan istilah. 2. Perspektif iman dan kufur menurut aliran Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Iman dalam bahasa adalah membenarkan, sedangkan menurut istilah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kufur dalam bahasa adalah menutupi. Allah berfirman yang artinya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya membuat para kufar menjadi kagum. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Kata kufar pada ayat ini bermakna para petani. Mereka disebut kufar karena para petani adalah orang yang suka menutupi benih dengan tanah. Sedangkan menurut istilah, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Sesungguhnya penyimpanan dalam masalah takfir atau mengkafirkan telah ada semenjak awal sejarah umat ini, yaitu dengan pemberontakannya kaum Khawarij kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada tahun 37 Hijriah setelah beliau memandatkan tahkim, yaitu menunjuk 2 orang hakim untuk menjadi juru damai dalam memutuskan perkara pada perang Siffin. Mereka mengingkari Ali radhiyallahu anhu tentang hal ini, lalu mereka mengkafirkan Ali, 2 orang hakim atau Amr bin Al-Ash dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, dan orang-orang yang ridho dengan keputusan itu. Khawarij mula-mula memunculkan persoalan teologis seputar masalah, apakah Ali dan pendukungnya adalah kafir atau tetap mukmin? Apakah Muawiyah dan pendukungnya telah kafir atau tetap mukmin? Jawaban atas pertanyaan ini kemudian menjadi pijakan dasar dari teologi mereka. Mereka berpendapat karena Ali dan Muawiyah telah melakukan tahkim kepada manusia, mereka telah berbuat dosa yang besar. Khawarij meyakini bahwa al-iman al-mutlaq atau pokok keimanan mencakup hal melakukan seluruh amalan ketaatan dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Bila sebagian dari hal ini hilang pada diri seorang, maka batallah keimanannya dan ia berada di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama, bahkan melakukan perbuatan dosa oleh Khawarij dipandang kafir. Iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah masing-masing meyakini bahwa al-iman al-mutlaq atau pokok keimanan mencakup hal melakukan seluruh amalan ketaatan dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Bila sebagian dari hal ini hilang pada diri seorang, maka batallah keimanannya dan ia berada di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Kemudian kedua firqah ini berselisih mengenai penamaan orang fasik atau pelaku dosa besar di dunia. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dalam satu kedudukan di antara 2 kedudukan atau tidak mukmin dan juga tidak kafir. Iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengidentifikasikan iman sebagai ma'rifah atau pengetahuan dengan akal. Ma'rifah menjadi unsur penting dari iman karena pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Dalam pandangan Mu'tazilah, ma'rifah berimplikasikan pada sikap penolakan keimanan berdasarkan otoritas orang lain atau al-iman bi at-taqlid. Di sini, Mu'tazilah sangat menekankan pentingnya pemikiran logis atau penggunaan akal bagi keimanan. Mu'tazilah berpendapat bahwa seorang manusia meningkatkan dan melaksanakan amal kebaikannya, imannya semakin bertambah. Sebaliknya, apabila setiap kali berbuat maksiat, imannya semakin berkurang. Hal ini dapat dipahami seperti halnya Khawarij.
memasukkan unsur amal sebagai unsur penting dari iman, atau al-amal juz min al-iman. Iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah tidak sependapat dengan Mu'tazilah. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur. Maka predikat bagi seseorang harus satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Aliran Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar, sedangkan dia tidak kafir, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka meskipun dia meninggal dalam keadaan sebelum bertobat. Hal ini karena Allah SWT telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa syirik. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidak menjadikan seseorang kafir atau murtad. Lalu keimanan mereka bisa ditunjukkan cukup dengan tasdik dan ikrar saja. Lalu amal menurut mereka adalah penyempurna iman. Oleh karena itu, amal dari seseorang yang muslim tidak akan menambah atau mengurangi esensi iman dia, kecuali menambah atau mengurangi pada sifat-sifat iman yang dia miliki tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, dan saya atas nama kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kelompok saya mengucapkan beberapa kata yang dirasa kurang tepat atau kurang bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.